Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arifin, mahasiswa PTG Darjah 2020 LPTK Universitas PGRI Madiun. Ini saya akan membuat praktek video pembelajaran, dan ini adalah video gambaran saya dalam ujian kinerja. Mohon doa restunya, semoga bisa berhasil dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mungkin berdoa? Oke, silakan Mas Tomo. Duduk siap, lab, berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah ya, semoga pertemuan kita ini membawa keberkahan. Semuanya hadir ya. Alhamdulillah ya. Nah, coba lihat kanan kiri, depan, belakang. Ada sampah? Kalau ada sampah, tolong dibuang di tempat sampah. Oke, terima kasih ya Maya, terima kasih Mbak Ika. Baik, teman-teman semuanya ya. Sebelum kita mulai, mari kita menyanyikan lagu dari saya terlebih dahulu ya. Ya, kasih berdiri lagi. Oke, ya. Alhamdulillah kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan kita semuanya, lagu Indonesia Raya. Semoga bertumbuh rasa cinta kepada tanah air kita. Ya. Berikutnya adalah kita yel ya, supaya kita makin semangat di pagi hari ini. Ya. SMK Bisa. Skava Bara Luar biasa. Jenjang akuntansi Ada di berarti apalagi kamu. Oke, teman-teman. Terima kasih teman-teman, silakan duduk ya. Bayangkan adalah karyawan dari SMK Al-Fatah. Karyawan dari SMK Al-Fatah. Kemudian membeli laptop ya di toko Anjacom sebesar 5 juta rupiah. Nah, dari transaksi pembelian laptop itu kita mendapatkan apa dari Anjacom? Mendapatkan bukti ya, bukti pembayaran ya. Bukti pembayaran berupa apa? Berupa secari kertas, itu namanya apa? Nota atau kwitansi ya. Nah, nota atau kwitansi itu kan dari transaksi kita melakukan pembelian laptop ya. Nah, berikutnya nanti kan karena kita di sekolah atau di yayasan itu perlu dilakukan pembukuan ya, perlu dilakukan apa namanya? Jurnal ya dari transaksi tersebut. Nah, apa yang kemudian perlu kita lakukan dari pembelian laptop itu, transaksinya seperti apa kira-kira? Siapa yang itu bisa? Ya, yang bertambah apanya, yang berkurang apanya? Yang berkurang tasnya, yang bertambah peralatannya. Nah, berarti peralatan kantor bertambah berupa laptop, dan kemudian kasnya kita berkurang karena kita melakukan pembayaran kepada perusahaan komputer Anjacom. Nah, itu yang mau kita lakukan di pagi hari ini ya. Kita belajar bersama-sama. Hampir semua aktivitas kita itu terkait nggak dengan transaksi-transaksi dalam keseharian. Betul? Nah, penting tidak kita melakukan pembukuan terhadap transaksi kita itu? Apa kira-kira pentingnya ketika kita melakukan transaksi kok mesti dibukukan, mesti dicatat? Ya, supaya kita mengetahui bahwa uang kita berkurang atau bertambah. Bagus. Nah, ada lagi yang lain? Ya, bagus sekali Mas Tomo ya. Kita bisa memanage keuangan kita ya. Dengan melakukan manajemen keuangan, kita bisa mengetahui misalnya di bulan Desember nanti pendapatan kita berapa, kebutuhan kita apa ya. Sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah antisipasi atau hal-hal yang kira-kira supaya keuangan kita
Nah, pertemuan kita pagi hari ini adalah dalam rangka ke arah sana, ya, supaya kita bisa memanage keuangan kita, supaya kemudian kita bisa mengatur kondisi keuangan kita. Kira-kira penting tidak pertemuan kita pagi ini? Penting aja atau penting banget? Penting banget ya. Siap untuk belajar bersama-sama teman-teman? Siap. Oke ya. Moto itu Bapak adalah Khairunas anfa'uhum linnas ya. Hadis bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain ya. Ya, tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, supaya teman-teman memiliki kompetensi menerapkan posting jurnal umum ke dalam buku besar untuk perusahaan jasa. Ya. Kemudian yang kedua adalah melakukan posting jurnal umum ke dalam buku besar untuk perusahaan jasa. Bisa melakukan kalian nanti untuk praktek posting ya. Nah, kalian bisa paham dari pelajaran ini, ciri-cirinya adalah yang pertama bisa mengidentifikasi prosedur posting di dalam buku besar, ya. Kemudian mengidentifikasi penyusunan neraca saldo, selanjutnya menerapkan prosedur posting jurnal ke dalam buku besar, dan akhirnya bisa menyusun neraca saldo. Nah, jadi kalau kalian bisa melakukan ini, artinya proses pembelajaran kita ini berhasil. Ya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran ya ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi prosedur posting di dalam buku besar dengan jujur, benar, dan teliti. Ya, jadi sikap yang perlu dikembangkan kalian dalam pelajaran ini apa? Jujur, benar, dan teliti. Siap? Siap ya. Nah, yang kedua adalah mengidentifikasi penyusunan neraca saldo dengan jujur, benar, dan teliti. Yang ketiga, menerapkan ya, prosedur posting jurnal ke dalam buku besar dengan jujur, benar, dan teliti. Serta yang keempat, menyusun neraca saldo dengan jujur, benar, dan teliti. Siap? Halo? Hai? Halo, halo, hai? Ya, oke. Masih fokus ya? Oke. Nah, langkah-langkah posting dari jurnal umum ke buku besar ya, tentunya satu langkah itu ada 8. Apa saja itu? Yang pertama adalah mencatat tanggal akun buku besar sesuai dengan tanggal jurnal tanggalnya. Kemudian yang kedua, mencatat keterangan pada buku besar ya, keterangannya. Selanjutnya adalah mencatat nomor halaman ke kolom referensi akun yang bersangkutan. Dilanjutkan dengan mencatat angka jumlah debit jurnal di debit akun buku besar dan catat angka dalam jumlah debit jurnal ke debit akun buku besar. Ya. Nah, tujuan pembelajaran ini tadi sudah saya sampaikan. Ya. Kemudian yang kelima, pindahkan jumlah debit atau kredit pada kolom saldo debit atau kredit, menyesuaikan ya. Kemudian mencatat nomor akun yang bersangkutan ke kolom referensi pada jurnal ya. Dilanjutkan langkah ketujuh yaitu lakukan langkah 1 sampai 6 untuk posting transaksi selanjutnya ya, diulang. Dan yang ke-8, lakukan pedoman mengisi kolom saldo untuk baris kedua dan selanjutnya pada buku besar. Nah, pengertian posting ya. Di sini mungkin teman-teman pernah melakukan posting, melakukan jurnal umum ya. Kira-kira apa yang dimaksud dengan posting? Bisa dibantu Bapak? Ya, silakan kita lanjutkan. Transaksi dari jurnal umum ke jurnal besar. Iya, ya. Jadi proses pemindahan informasi transaksi ya dari jurnal umum ke buku besar ya atau general ledger. Terima kasih Mbak Anita, Kelurahan Mbak Anita. Nah, semua angka yang dimasukkan ke dalam jurnal harus dibukukan ke perkiraan buku besar. Ya.
agar hasilnya dapat dirangkum. Nah, posting dapat dilakukan setiap hari atau berkala sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi kalau perusahaan relatif menengah itu bisa dilakukan setiap hari. Ya, tapi kalau untuk perusahaan besar mungkin dia bisa mingguan ya. Kalau setiap hari dia terlalu banyak. Nah, itu tergantung kebijakan dari manajemen mau dilakukan setiap hari, mingguan atau secara berkala. Ya. Kemudian membukukan semua informasi dari jurnal ke buku besar harus memperhatikan pada perkiraan ya, tanggal kejadian transaksi, jumlah setiap transaksi, halaman jurnal, dari mana transaksi itu diambil. Nah, ini ada sesuatu hal yang perlu kalian perhatikan ya. Tahu Garuda Indonesia? Ya. Garuda Indonesia itu di Bisnis Tempo disampaikan bahwa pada bulan November 2020 Garuda Indonesia mengalami kerugian hingga 15,2 triliun. Besar apa kecil? Besar sekali ya. Nah, kemudian di moneykompas.com itu disebutkan bahwa ada kasus misteri akuntansi dalam kasus Garuda Indonesia. Jadi intinya teman-teman, dalam kasus penyewaan tempat kepada pihak ketiga oleh Garuda, itu direksi dan manajemen Garuda menyatakan itu sebagai pendapatan royalti. Ya. Nah, sementara itu pemeriksaan OJK dan Kemenku ternyata berbeda ya, dengan keberatan disampaikan oleh kedua komisaris yang menemukan hafal peristiwa ini. OJK Kemenku mengidentifikasi makhluk yang berbeda dengan komisaris Garuda dan direksi. Alih-alih melakukan transaksi ini sebagai royalti, OJK dan Kemenku mengaku itu sebagai pendapatan sewa. Jadi yang satu itu sebagai royalti, yang kedua adalah sebagai pendapatan sewa ya. Nah, kira-kira berbeda tidak antara royalti dan pendapatan sewa? Berbeda ya. Nah, inilah poinnya, kita perlu menyamakan persepsi dalam hal akuntansi. Ya, sekali lagi, penting tidak kita belajar dalam akuntansi ini, ya, supaya tadi kita betul kata Mas Tomo bisa melakukan manajemen keuangan dengan baik. Ya. Nah, jadi kalau kita salah dalam mencatat, ya, salah dalam menghitung, salah dalam memposting, itu bisa berakibat kerugian, ya, bisa berakibat fatal. Nah, contohnya adalah dalam kasus Garuda seperti ini. Tapi kalau kita sama persepsinya, maka kita akan bisa menentukan langkah-langkah ke depan selanjutnya. Ya, bisa dipahami itu teman? Oke, siap? Lanjut. Halo. Hai. Halo. Halo. Hai. Oke ya, kita lanjutkan. Oke. Oke, jadi kita belajar bersama-sama ya dalam misteri akuntansi dalam kasus Garuda. Nah, apa yang bisa kita dapat pelajaran dari ini? Kasus Garuda ini? Ya, bahaya ya, harus lebih teliti dalam hal kita melakukan pencatatan keuangan. Ya, bagus sekali. Ada lagi yang lain? Ya, salah satunya itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, pada waktu kita mau melakukan posting ya atau pencatatan ke jurnal ya, maka teman-teman mesti mengingat kembali tentang prinsip dasar dalam prinsip dasar dalam akuntansi ya, dalam akuntansi. Nah, Bapak akan mengajarkan pola yang sederhana ya, pakai jari tangan. Namanya adalah anak takul FCM ya, kepanjangan dari analisa akun,
kemudian takur itu tambah kurang, dan FCM itu finger quote model, ya. Nah, coba kita perhatikan video yang ada di sini. Ini namanya FCM, ya, finger quote model. Tangan kirinya menghadap ke depan, ya. Jempol hurufnya apa? H, artinya apa? Harta, ya. Terus kemudian yang jari ini apa namanya? Apa? Kelingking. Jadi kelingking hurufnya apa? B. Artinya apa? Berat. Semuanya sudah? Ya. Oke, pakai ini. Jadi telunjuk yang sebelah kanan. H, harta. B, beban. Oke, ya. Nah, harta sama beban itu persamaan akuntansinya sama. Kalau bertambah di debit, ya. Kalau berkurang di kredit. Nah, jangan dihafal, tapi pakai ini nanti lebih cepat kalian hafal, ya. Kita ulangi lagi, ya. Harta dan beban, ya. Diikuti kata-kata Bapak. Harta dan beban. Kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Nah, itu harta dan beban, ya. Nah, kemudian 3 jari yang lain itu kebalikannya, ya. Jari telunjuk itu U itu apa? Utang. Terus kemudian M modal, kemudian P pendapatan. Berlaku hukum sebaliknya, ya. Kalau bertambah di kredit, kalau berkurang di debit, ya. Sampai sini cukup jelas, teman-teman? Jelas, ya. Kita ulangi lagi, ya. Yang jempol adalah H, artinya harta. Harta sama dengan jari kelingking beban, ya. Hukumnya adalah kalau bertambah di kalau berkurang di ya. Kemudian jari telunjuk utang, dari tengah modal, kemudian jari ini apa, jari apa? Jari manis P pendapatan. Hukumnya adalah sebaliknya, ya. Kalau bertambah di kalau berkurang di sudah cukup jelas? Ya, makanya tepuk tangan buat kita semuanya, ya. Gampang tidak? Ya, ya. Jenis harta apa saja? Harta ada harta tetap, ada harta lancar, ya. Harta lancar contohnya kas, ya, piutang, ya, yang mudah untuk diuangkan, ya. Sebenarnya kalau harta tetap itu yang butuh waktu yang lama, ya. Contohnya apa? Peralatan, perlengkapan, ya. Kemudian tanah, bangunan, mesin dan sebagainya, ya. Seperti itu. Nah, untuk utang, ya, itu jenisnya juga ada utang jangka pendek, ada utang jangka panjang, ya. Utang jangka pendek itu rata-rata umurnya adalah maksimal 1 tahun. Kalau jangka panjang itu lebih dari 1 tahun, ya. Nah, terus kalau kemudian modal, nah di dalam modal ini itu termasuk nanti adalah laba, ya. Laba bisa laba operasional atau nanti laba nikahan. Nah, di dalam modal ini ada prive, ya, harta pribadi. Nah, harta pribadi ini hukumnya berbeda dengan yang lain. Kalau 3 ini tadi, kalau bertambah dia apa? Kredit. Kalau berkurang dia apa? Debit, ya. Tapi kalau prive, apa itu prive? Ya, pengambilan harta oleh pemilik, ya. Kalau prive itu kebalikannya, ya. Kalau bertambah dia di debit, ya. Kalau berkurang dia di kredit. Cukup jelas sampai sini? Ya. Kita pakai finger quote model, ya, untuk menganalisa transaksi-transaksi berikut ini, ya. Yang pertama, diinvestasikan uang tunai 100 juta sebagai modal awal perusahaan. Nah, coba yang bertambah apanya, yang berkurang apanya, transaksinya seperti apa? Siapa yang bisa kira-kira? Ya, silakan Mbak Lutna. Oke, ya. Modal, ya. Modal M, ya, bertambah. Kalau bertambah, apanya yang ditulis? Kreditnya bertambah. Kalau modal bertambah ditulis
Ya, betul ya. Jadi diinvestasikan modal 100 juta ya. Dimulai dari itu dulu ya. Berarti yang bertambah adalah kasnya ya. Kas itu harta. Kalau harta bertambah berarti di debit ya. Yang kedua, modalnya bertambah. Kalau modal bertambah berarti di kredit. Tadi masih ingat. Kita bagusnya bagus ya. Yang kedua, ini diumpamakan adalah perusahaan baru ya. Setelah dia mendapatkan modal, yang kedua adalah dibeli perlengkapan kantor secara tunai 5 juta rupiah. Yang bertambah apanya, yang berkurang apanya. 5 juta rupiah secara tunai. Siapa yang bisa? Silakan. Lalu lagi. Ya. Oke. Peralatan bertambah. Peralatan itu maksudnya apa? Perlengkapan itu maksudnya apa? Maksudnya apa, Mbak Anita? Harta, ya, maksudnya di harta. Berarti perlengkapan kantor bertambah atau berkurang? Bertambah. Kalau bertambah dia di debit. Ini ingat yang jempol ya. Perlengkapan kantor bertambah berarti dia di debit. Nah, yang berkurang apanya? Yang berkurang adalah kas karena dibayarkan secara tunai. Kas maksudnya di mana? Bukan di ini. Di jari ini dia masuk di harta. Ya, harta ya. Hartanya berkurang, dia masuknya di kredit. Ya, jadi perlengkapan kantor pada kas. Nilainya berapa? 5 juta rupiah. Sampai sini cukup paham? Bisa paham ya? Mau dilanjut? Lagi ya. Yang ketiga, dibeli peralatan kantor 10 juta rupiah, yang 2 juta dibayar tunai, sisanya kemudian. Coba kalian lakukan analisa. Dibeli peralatan kantor 10 juta rupiah, yang 2 juta dibayar tunai, sisanya kemudian. Nah, teman-teman, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan, Mbak Anita. Anita? Langkah-langkah yang dilaksanakan transaksi dan Pertanyaan nomor 4. Langkah nomor 4. Ya, ini maksudnya Pak. Ya, silakan. Oh, belum paham. Oh ya. Jadi nomor 4 ya, catat angka jumlah debit jurnal ke debit akun buku besar. Ya, jadi kalau di jurnal ini kan kalian sudah mencatat ya, misalnya setoran modal awal, kasnya bertambah, kas bertambah di debit ya, terus kemudian modal bertambah di debit ya. Nah, untuk mencatat dari jurnal ke buku besar itu disamakan. Ya, jadi kalau kasnya di debit, maka ditulis di buku besarnya juga ditulis, gitu ya. Nah, sebaliknya catat angka dalam jumlah kredit jurnal ke kredit akun buku besar. Seandainya nanti ada, ada kredit di jurnal, maka di buku besar juga nanti akan ditulis kredit. Tinggal dipindahkan aja. Belum jelas kan? Masih. Melaksanakan pembelajaran akuntansi ya, melakukan posting ke jurnal ya, masukkan ke buku besar dengan jujur, apalagi benar dan teliti ya. Nah, sekarang kita saksikan ini. kita harus sama-sama mengawal, bersama-sama mempelajari filosofi ini. Oke. Kalau dikaitkan dengan pembelajaran akuntansi, saya kira apa? Silakan. Ketelitian dalam mengevaluasi murid-muridnya itu Ya. Bisa mengetahui kondisi dari siswa ya. Kalau tadi waktu awal, teman-teman tahu nggak sekolah itu kan mau dibeli ya sama pengusaha, nilainya 14 kalau nggak salah. Tapi ibu itu mau nggak menjual itu? Ya. Nah, mungkin nanti sama ya, kita
dia lebih mementingkan untuk urusan pelajaran atau urusan pendidikan anak-anak yang lebih besar. Gitu ya. Oke. Nah, tadi langkah ke-6 ya. Langkah ke-7 adalah lakukan langkah 1 sampai dengan 6 untuk closing transaksi selanjutnya ya. Jadi diulang aja untuk langkah ke-7 itu. Nah, ini juga ada video lagi. Nah, coba cermati videonya. Apa yang bisa kalian ambil pelajaran dari video ini ya? Ya, apa yang bisa diambil dari video ini Mbak Rita? Kejujuran apa? Kejujuran berbuah kebaikan. Ya, kalau kita jujur, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan, gitu ya. Oke, Mbak Tina, mana Mbak Tina? Ya, Mbak Tina, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari video tadi? Menurut bahasa Mbak Tina sendiri coba. Setiap kejujuran pasti akan menghasilkan sesuatu hal yang baik ya. Terima kasih Mbak Tika. Terus Mbak Irma, Mbak siapa ya? Ini Mbak sampainya Mbak Tika siapa? Siapa? Sudah lihat? Desi. Ya Mbak Desi. Kejujuran membuahkan hasil yang baik ya. Oke ya. Jadi kalau kita yakin ya, kalau kita melaksanakan pekerjaan termasuk kita mencatat, memberikan laporan akuntansi yang jujur, maka akan berbuat kebaikan buat kita. Siap? Semangat? Ya. Masih bisa dilanjut? Oke ya. Pedoman mengisi kolom salju untuk baris kedua dan selanjutnya pada buku besar ya. Jadi di baris yang kedua, jika saldo debat, perubahan debat, saldo debat plus nominal debitnya ya. Jika saldo debat, perubahan kredit, saldo debat dikurangi nominal kredit, jadi berkurang maksudnya begitu ya. Kemudian jika saldo kredit, perubahan kredit, saldo kredit ditambah nominal kreditnya, dan kemudian jika saldo kredit, perubahan debat, saldo kredit dikurangi nominal kreditnya ya. Sudah paham dari sini? Makin paham? Ya, mungkin kalau teori masih belum bisa membayangkan, nah di sini kita akan praktek. Ya, itu tadi penjelasan secara teorinya seperti itu. Ya. Nah, teman-teman, ini untuk wawasan umum. Ada hal yang penting juga bahwa ada kasus rekayasa laporan keuangan Jiwasraya. Ya. Tuan beredar pada tanggal 1 Agustus 2018 mendirikan bengkel sepeda motor. Kemudian dijadikan neraca saldo 30 November 2018. Berdasarkan data tersebut, susun buku besar bentuk status saldo lengkap dan neraca saldo pada lembar kerja yang disediakan. Nah, ini kalian perhatikan neraca saldonya adalah seperti ini ya. Nomor akun, kemudian nama akun, debit dan kredit. Nah, jumlah umumnya ini dibuat di umum bulan Desember 2018. Saya terjadi transaksi pada tanggal 1 membeli peralatan bengkel ya, maka peralatan bengkel didebit 40 juta, kemudian kas berkurang 20 juta dan utang usaha muncul 20 juta. Seperti itu ya untuk pembuatan jurnalnya. Dan seterusnya. Nah, berdasarkan data dari bengkel 3 juta tersebut, kerjakan soal di bawah ini ya, posting
sudah kalian terima masing-masing, betul? Sudah terima ya. Nah kemudian pakai data yang Bapak sampaikan ini, kemudian tugas kalian adalah posting data dari neraca saldo dan jurnal umum bulan Desember untuk bengkel dengan buku besar. Jadi mengerjakan posting dari neraca saldo. Berdasarkan form yang sudah Bapak bagi, maka kalian membuat jurnal ya, ke dalam buku besar dan nanti masukkan ke neraca saldo. Ya. Neraca saldo sudah ada formnya, tinggal dimasukkan. Silakan diskusi dengan teman-teman kelompoknya. Sudah jadi, Mbak. Bapak sudah membagikan soal ya, dengan data berupa neraca saldo, bengkel Bida Putra dan jurnal umumnya ya. Maka tugas kalian adalah posting ke buku besar dan membuat neraca saldo 31 Desember 2018 ya. Silakan kalian mengelompok ke dalam 2 kelompok dan nanti Bapak akan berkeliling untuk membantu apa yang jadi kesulitan kalian ya. Besar yang kelas roti bisa menungkas ya, silakan Bapak. Ya, baik teman-teman. Sekarang kita mencocokkan pekerjaan kelompok kalian masing-masing ya. Perhatikan, buku besar tentu adalah nama akunnya Pak. Mas, terlebih dahulu ya. Biasa dinamakan huruf depannya adalah 1. Nah, kalian perhatikan neraca saldo yang di bengkel Bida Putra ini diambil dari per November 2018. Itulah fungsi masukkan di buku besar ya. Dan kemudian nanti untuk kita cocokkan di neraca saldo. Oke ya. Nah, sekarang kita memasukkan di neraca saldo. Kan kita sudah mendapatkan saldo akhir dari masing-masing buku besar ya, untuk buku besar. Tolong maju tadi ke kelompok B ya. Kelompok B untuk menulis buku besar akunnya pendapatan jasa. Sama antara debit sama kredit? Sama. Nah, ini kan tujuan neraca saldo untuk ngecek ya, termasuk untuk mengetahui apakah transaksi kita sudah betul atau salah. Sampai di sini jelas semuanya teman-teman? Jelas. Ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Baik. Kalau sudah jelas ya, sekarang Bapak pengen tahu sejauh mana pemahaman kalian lewat games, ya, permainan. Kolom red adalah menunjukkan ini red itu sudah apa?
Masih Maya memimpin ya. Anita lagi panas-panasnya nih ya. Oke, Lukna naik. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nomor 5. Ini yang paling menentukan siapa yang jadi juara. Siap? Oke ya. Posting buku besar yang tepat untuk jurnal umum di bawahnya adalah yang benar adalah D ya. Tidak ada yang menjawab ya. 6 salah dan kemudian 1 tidak salah. Oke. Mohon maaf, kesalahan tidak pada ada. Ya, sekarang siapa pemenangnya? Mari kita lihat. Juara 3 Anita. Ya, dan juga Anita. Juara 2 Tri. Dan juara 1-nya adalah mengerjakan tugas-tugas yang ada di lembar kerja Peserta Didik ya. Kemudian setelah ini ya, nanti kalian Bapak kasih evaluasi pembelajaran untuk dikerjakan di rumah ya. Ada 5 soal dan di depan dikumpulkan sekarang nanti kita diskusikan. Ada beberapa link pembelajaran yang nanti kalian bisa pelajari di rumah. Yang pertama adalah ini tentang jurnal umum dan tentang buku besar. Kemudian bahan ajar modul digital yang Bapak share ke kalian nanti bisa kalian didalami, serta evaluasi pembelajaran soal yang nanti perlu dikerjakan di rumah ya. Sebelum kita akhiri, ada di antara kalian yang bisa memberikan kesimpulan atau rangkuman dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan. Silakan. Kesimpulannya dari pembelajaran ini kita yaitu bersikap teliti dalam menilai misalnya kreditnya di mana, debitnya di mana, dan kita berusaha untuk memanajemen uang atau memanajemen sesuatu jika itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak kurang, tidak berlebihan, tapi balance atau seimbang. Terima kasih Mas Tomo ya, bersikap teliti, terus kemudian juga